Pagi ini insya Allah kita membahas mengenai doa dan istighfar yang kita baca di Lailatul Qadar, di malam turunnya Al-Quran. Lailatul Qadar adalah malam diturunnya Al-Quran, saat yang sangat istimewa bagi muslimin yang berpuasa di bulan Ramadan, karena Allah menawarkan pahala yang luar biasa banyak yang tidak mungkin bisa diperoleh pada malam-malam lainnya. Padahal untuk kegiatan ibadah satu malam saja pada Lailatul Qadar itu pahalanya lebih baik daripada beribadah setiap malam dan berjuang setiap hari selama 1000 bulan. Waktu itu Rasulullah SAW bercerita mengenai seorang nabi zaman Bani Israel yang berjuang dan beribadah selama 1000 bulan atau 83 tahun lebih. Lalu para sahabat itu merasa iri betapa besar pahala orang itu, dan para sahabat merasa umur mereka itu rata-rata pendek, tidak sampai 80-an. Bagaimana mereka bisa mendapatkan pahala yang sebanyak itu? Lalu turunlah Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lalu mereka agak lega. Lalu bagaimana cara memperolehnya? Maka caranya mereka dianjurkan untuk lebih tekun beribadah pada malam memperingati diturunkannya Al-Quran. Nah, tanggal berapa Rasulullah itu tidak memberitahukan persis. Kayaknya tidak diberitahu secara tepat, itu ada baiknya supaya kita rajin beribadah tidak hanya pada malam itu saja, tapi juga pada malam-malam lain. Ya seperti inilah, kita ini kan tidak diberitahu kapan kita ini akan meninggal dunia. Karena kita tidak diberitahu, lalu kita selalu berusaha siap-siap, jangan-jangan sebentar lagi. Lalu kita berusaha untuk beribadah tekun setiap hari. Karena jangan-jangan itu tadi, jangan-jangan nanti malam, jangan-jangan nanti sore. Nah, mumpung aku masih hidup, sekarang aku rajin. Nah, Lailatul Qadar, jangan-jangan malam ini. Lalu diharapkan kita ini tekun beribadah setiap malam, terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya. Banyak ibadah yang kita bisa lakukan pada Lailatul Qadar, antara lain iktikaf, sholat tarawih, sholat malam, sholat witir, membaca dan mempelajari Al-Quran, membayar sedekah, umroh, zikir, dan berdoa. Ya, banyak yang bisa kita lakukan. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membahas mengenai doa. Doa yang dalam arti luas, ya. Doa yang berarti luas itu artinya memanggil-manggil. Memanggil-manggil Allah bisa dalam rangka mengingat Allah, bisa dalam rangka memuji Allah, bisa dalam rangka memohon ampunan, istighfar, atau memohon agar agar Allah memberi kita apa yang sedang atau akan kita perlukan. Itu doa yang dalam rangka meminta atau memohon, baik untuk kebutuhan kita di dunia maupun di akhirat. Nah, memanggil-manggil Allah pada bulan Ramadan dan khususnya pada Lailatul Qadar akan mendekatkan diri kita dengan Allah. Kalau kita perhatikan ayat-ayat yang menjelaskan tentang puasa bulan Ramadan itu kan mulai dari ayat 183 di surat Al-Baqarah sampai 184
7. Nah, di tengah-tengah itu ada satu ayat yang kayak tidak ada hubungannya dengan puasa, dan ayat itu tidak mengaitkan sama sekali dengan puasa. Tapi kenapa disisipkan di tengah situ? Berarti ada relevansinya. Ayat itu ialah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan ketika bertanya kepadamu hamba-hambaku tentang aku. Jadi ketika hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka jawablah bahwa sesungguhnya saya ini dekat. Aku akan merespon panggilan-panggilan orang yang berdoa. Ini kalau diartikan sempit, doa orang yang meminta. Tapi dakwah itu bisa berarti memanggil. Doa itu dikatakan doa karena ketika kita memohon kepada Allah, kita memanggil-manggil. Nah, ini kalau kita artikan secara luas, aku akan merespon panggilan orang yang memanggil ketika dia memanggil saya. Maka hendaklah mereka mohon supaya diberi sesuatu atau minta dikabulkan permintaannya, dan hendaklah mereka mengimani aku agar mereka mendapatkan petunjuk. Jadi ayat ini seperti nggak ada hubungannya dengan puasa Ramadan, tapi disisipkan. Berarti kalau kita selama bulan Ramadan, maka alangkah baiknya kalau kita ini sering memanggil-manggil Allah. Apakah memanggil itu dalam rangka meminta atau hanya sekedar memuji gitu. Lalu doa atau panggilan apa yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW terutama pada malam Lailatul Qadar itu? Ibu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau saya mendapati Lailatul Qadar, apa yang sebaiknya saya mohonkan kepada Allah? Beliau menjawab, engkau mengucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sesederhana itu. Ya. Wahai Allah, engkau adalah maha pengampun dan engkau suka mengampuni. Oleh karena itu ampunilah aku. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa penting kita itu mohon ampun kepada Allah, karena kita ini semuanya pernah berdosa. Bahkan banyak di antara kita ini seperti saya ini dosanya banyak sekali. Dan dosa itu potensinya menyeret kita ke neraka. Oleh karena itu kalau kita mohon ampun, alangkah baiknya itu. Ya. Jadi panggilan-panggilan yang paling baik, karena hadis yang menerangkan tentang bacaan apa itu biasanya hanya hadis satu ini, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, yang insyaallah kita semuanya sudah hafal. Karena kalau kita sholat tarawih di masjid biasanya doa ini yang dibaca. Boleh juga misalnya kita mohon ampun dengan versi lain. Nah, kalau mau versi lain, kita kalau bisa memilih versi yang direkomendasikan, apakah itu oleh Allah atau oleh Rasulnya. Yang saya maksud direkomendasikan itu dicontohkan, apalagi kalau diberitahukan pahalanya bagaimana. Misalnya Sayyidul Istighfar, ini sering saya kemukakan ya, berkali-kali saya menyebut Sayyidul Istighfar, karena Sayyidul Istighfar ini istimewa. Rasulullah mengatakan bahwa kalau kita membaca Sayyidul Istighfar ini pada pagi hari, kemudian di hari itu kita meninggal, maka Rasulullah mengatakan itu akan masuk surga.
Jadi mamang qalaha minan nahar, siapa yang mengucapkan ini di siang hari, muqinan biha, dengan meyakini istighfar ini, lalu dia meninggal pada hari itu sebelum sampai sore hari, maka dia termasuk penghuni surga. Wa man qalaha minal laili, siapa yang membacanya ini di malam hari dengan penuh keyakinan, lalu dia meninggal di malam hari itu sebelum subuh, maka dia termasuk ahli surga. Oleh karena itu, kalau kita mau mengamalkan ini, kita baca setiap pagi dan setiap malam. Jadi misalnya habis subuh itu kan awal dari siang hari, kita baca dengan harapan siapa tahu kita nanti akan meninggal hari ini, mudah-mudahan kita masuk surga. Nanti habis sholat maghrib baca lagi, siapa tahu kita meninggal malam itu, terus mudah-mudahan kita masuk surga. Saya kira bapak-bapak dan ibu-ibu sudah familiar dengan doa itu, yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Agak panjang ya, Bu. Ini kan saya cantumkan di PowerPoint, dan insya Allah nanti entah nanti Bu Reni atau Bu Naindra akan membagi PowerPoint ini di WA Group, nanti bisa dibaca. Yang kebetulan belum masuk di WA Group bisa juga minta kepada temennya atau minta kepada saya, nanti saya kirimkan. Bagus juga kita membaca istighfar yang mengandung pengertian memohonkan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Jadi tidak mohon ampun hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain, yaitu secara umum saja orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan. Kenapa? Pahalanya besar, ya, pahalanya besar. Kalau kita itu misalnya mendoakan satu orang teman kita, kita dapat pahala satu berdoa, kedua doa itu menguntungkan teman kita. Jadi pahalanya minimum 2 untuk kita dan orang yang kita doakan. Tapi kalau kita mendoakan orang mukmin secara umum, ya Allah ampunilah saya dan juga seluruh umat muslimin laki-laki maupun perempuan. Nah, satu di dunia ini orang muslim berapa itu? Berapa miliar? Jadi mengucapkan sekali tapi pahalanya bisa bermiliar-miliar kali. Apalagi kalau ditambah lagi baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Waduh, itu tidak terhingga itu. Karena dari zaman Nabi Adam, orang yang beriman itu kan tidak hanya zaman Nabi Muhammad. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai sekarang yang sudah meninggal itu berapa miliar. Jadi mendoakan orang-orang yang sudah meninggal ini menyenangkan dalam arti pahalanya besar. Dan mendoakan orang yang sudah meninggal itu ada tuntunannya. Di Al-Quran, di surat Al-Hasyr, surat 59 ayat 10, ini yang ditayangkan itu, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang setelah mereka di sini maksudnya sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor, karena 2 ayat sebelumnya itu menceritakan atau menyebut-nyebut para Muhajirin dan para sahabat Ansor. Jadi kalau dikatakan mim ba'dihim, setelah mereka, berarti ya generasi setelah mereka termasuk kita ini. Orang-orang generasi berikutnya berdoa, Rabbana ighfir lana, Tuhan ampunilah kami, wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, dan ampunilah juga saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan
beriman. Jadi ini kan sama dengan orang mukmin. Terus wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan izinkan di dalam hati kami ada kedengkian terhadap orang mukmin. Rabbana innaka raufur rahim. Wahai Tuhan, Engkau adalah Maha Penyantun dan Maha Penyayang. Nah, adanya anjuran semacam ini di Al-Quran berarti Allah menjamin bahwa kalau kita berdoa untuk orang yang sudah meninggal pasti sampai. Kalau orang mengatakan tidak sampai, ya apakah dia tidak pernah membaca ayat ini atau dia mengingkari ayat ini? Jadi karena kita sudah mengetahui bahwa ada kok ayatnya, firman Allah sendiri, kita diberi formulanya lagi. Kamu berdoanya seperti ini. Nah, itu berarti nyampe. Kalau ada orang bilang nggak nyampe, udah, itu kita lebih percaya kepada Al-Quran, kepada Allah. Ya. Jadi kita banyak-banyak mendoakan mereka, dan tadi ada di dalam doa itu, hilangkanlah kedengkian. Karena di surga nanti nggak ada dengki. Berarti kalau kita sekarang ini tidak latihan menghilangkan dengki di hati kita, jangan-jangan nanti kita tidak layak masuk surga. Karena di surga itu nggak ada dengki. Nah, kita ini kan mulai dari Nabi Adam. Nabi Adam dulu disuruh keluar dari surga karena di surga nggak boleh ada pelanggaran, nggak boleh ada kesombongan. Begitu iblis sombong, dikeluarkan. Begitu Nabi Adam dan Ibu Hawa itu melanggar, dikeluarkan. Tapi oleh Allah diizinkan kembali ke surga. Mudik ke surga itu boleh, tapi latihan dulu supaya kita ini layak kembali ke surga. Nah, latihannya apa? Kita jangan lakukan yang tidak boleh ada di surga. Nggak boleh bohong, nggak boleh berbuat salah, tidak boleh melanggar, tidak boleh sombong, tidak boleh dengki. Itu kita hilangkan semua supaya kita menjadi orang yang layak. Gitu. Ya. Ayat ini menunjukkan bahwa kita berdoa untuk orang yang sudah meninggal, terutama orang tua kita. Kita doakan, insya Allah pasti sampai. Ya. Lalu Rasulullah juga mendorong, itu tadi ayat Al-Quran. Rasulullah juga mendorong untuk kita berdoa, terutama mohonkan ampun untuk saudara-saudara kita yang beriman, yang sudah, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ya. Dengan menjanjikan, ya, Rasulullah menjanjikan pahala yang berlipat-lipat sebanyak jumlah muslimin yang didoakan. Rasulullah mengatakan, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat, siapa yang mohon ampun untuk orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan, kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan. Allah akan mencatat untuk setiap mukmin laki maupun perempuan yang didoakan tadi sama dengan satu kebaikan. Nah, ini kalau tadi yang orang-orang yang sudah meninggal, yang hadisnya Nabi ini tidak disebutkan sudah meninggal, berarti orang mukmin yang masih hidup. Kalau mau ditegaskan, al-ahya'i minhum wal amwat. Al-ahya'i minhum, baik yang masih hidup di antara mereka, wal amwat, maupun yang sudah meninggal. Tinggal tambah itu aja, nanti pahalanya sudah berlipat-lipat. Ya, dengan memperbanyak mohon ampun atau istighfar, insya Allah kita akan memperoleh banyak keuntungan. Keuntungan istighfar saja itu banyak, meskipun di luar Ramadan. Apalagi baca istighfar di bulan Ramadan, apalagi di malam Lailatul Qadar. Misalnya apa keuntungannya itu? Mudah mendapatkan rezeki. Ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nabi Nuh lapor kepada Allah,
Allah, saya tuh sudah menganjurkan umat saya, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, nanti Tuhanmu akan begini-begini. Nah ini, istaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Tuhanmu itu maha pengampun. Nanti kalau kamu mohon ampun kepada Tuhanmu, maka Tuhanmu akan menurunkan hujan yang lebat dari langit. Kenapa ini disebutkan hujan yang lebat? Karena saat itu kemaraunya panjang, hujan tidak turun-turun. Lalu terus Nabi Nuh menganjurkan banyak-banyaklah istighfar. Nah, ini kan kira-kira pemahamannya bahwa waktu itu mereka diberi musim kemarau yang panjang karena mereka banyak berbuat dosa. Nah, kalau mereka mau mohon ampun, nanti akan diturunkan hujan. Kok alamnya tahu bahwa orangnya suka durhaka kemudian tidak mau menurunkan hujan? Ya, alam itu kan yang mengendalikan Allah juga, gitu. Jadi kalau dibilang alam marah, itu alam itu kan dipakai oleh Allah sebagai alat untuk memberi kenikmatan atau alat untuk memberi hukuman. Dan yang menarik lagi, wa yumdidkum bi amwali wa banin, dan Allah akan memperbanyak hartamu dan anak-anakmu. Jadi orang banyak istighfar itu banyak rezeki. Dan wa ja'al lakum jannati wa ja'al lakum anhara, nanti karena hujan lebat maka akan mengalirlah sungai-sungai yang kering itu dan akan suburlah kebun-kebun. Jadi di dunia saja itu ada pengaruhnya. Suatu saat kalau nggak salah saya menulis suatu buku kecil bahwa kalau kita melakukan ini dan itu, maka insya Allah akan mudah jadi kaya. Salah satu yang bisa dilakukan adalah istighfar. Waktu itu saya menyebutkan bahwa kaitannya apa rizki dan istighfar. Orang yang bermental istighfar adalah orang yang selalu ingin melakukan atau mengerjakan sesuatu dengan benar. Jadi orangnya itu boleh dibilang perfeksionis dalam arti positif, ya. Perfeksionis dalam arti positif, melakukan apa-apa maunya benar dan baik, sempurna. Begitu dia melakukan kesalahan, maka dia cepat-cepat minta maaf. Nah, kalau dia minta maaf karena satu kesalahan, itu kan berarti ada janji pada dirinya bahwa next time better, lain kali aku akan berbuat lebih baik. Begitu pula mohon minta maaf kepada Allah. Jadi minta maaf kepada manusia itu seperti itu. Dia akan selalu berusaha memberi pelayanan yang baik. Kalau ada yang kurang pas, dia cepat minta maaf. Nah, orang yang semacam itu mentalnya itu dari hari ke hari pekerjaannya itu insya Allah kualitasnya makin baik. Kalau kualitasnya makin baik dan perilakunya juga makin baik, dia akan disukai oleh orang lain. Kalau dia guru, dia akan disukai oleh muridnya. Kalau dia penjual, dia akan disukai oleh pembelinya dan sebagainya. Saya nyebut guru karena guru kalau nggak ada muridnya kita nggak bisa ngajar, gitu ya. Terus ada lagi istighfar itu keuntungan di dunia ini akan dijauhkan dari bencana, terutama bencana alam. Allah mengatakan, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan menyiksa mereka sepanjang mereka mau minta ampun. Nanti alam ini, kalau orang tidak hanya mengaitkan dengan Allah, alam ini bisa mengerti kalau kita ini orang baik, maka mereka juga baik. Nah, ini barangkali Mbak Yul pernah mempraktekkan pohon itu kalau diajak bicara itu tanamannya itu subur, gitu. Nah ini kalau kita
sering mohon ampun kepada Allah, mungkin pohon-pohon tanaman kita juga ikut subur, tidak lalu hancur gitu ya. Terus juga tentu karena kita mohon ampunan, maka kemungkinan besar kita akan diampuni. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan orang-orang yang setelah melakukan perbuatan keji, ya, perbuatan jahat atau menganiaya diri sendiri, lalu mereka ingat kepada Allah. Begitu ingat, fastaghfaru lidzunubihim, mereka mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Lalu Allah melanjutkan dengan pertanyaan, wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapa yang bisa memaafkan, bisa mengampuni dosa-dosa selain Allah. Dan tentu puncaknya yang kita harapkan bisa masuk surga. Orang yang rajin beristighfar itu dijanjikan masuk surga. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. Maka datanglah setelah mereka generasi berikutnya yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertaubat. Sesat artinya tidak bisa menemukan surga. Kalau sesat tidak bisa menemukan surga, maksudnya ke neraka. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya sedikit pun. Itu artinya diampuni semua kesalahannya dan diizinkan masuk surga. Di samping mohon ampun, ini di malam Lailatul Qadar, di samping kita mohon ampun seperti tadi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, kita juga dianjurkan banyak berdoa, memohon apa saja yang baik, memohon kepada Allah. Doa yang pendek tapi komprehensif, orang suka nyebut doa sapu jagat, karena apa saja dapat di situ. Itu, dan insya Allah kita semua hafal, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kalau tidak bisa berdoa yang lain-lain, hafalnya ini, udah baca ini aja cukup. Atau bacanya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni saja boleh. Terus, tapi aku juga ingin memohon kepada Allah, memohon yang begini aja, komprehensif, ya, pendek tapi semuanya dapat, dan pokoknya yang baik, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah, Tuhan berilah kami di dunia ini yang baik, dan di akhirat berilah kami yang baik, dan jagalah kami atau jauhkanlah kami dari siksaan neraka. Dan secara bahasa Arab, yang baik di sini itu disebutkan dengan kata yang nakirah. Nakirah itu kalau bahasa Inggris itu indefinite. Kalau indefinite itu berarti apa saja. Jadi Tuhan berilah kami kebaikan. Kebaikan itu apa? Apa saja. Kalau rezeki ya yang halal. Kalau pekerjaannya yang gampang, yang gajinya banyak, gitu dan sebagainya. Ya, saya jadi ingat dulu saya pernah minta pensiun dini, lalu doa saya kalau saya cerita, siapa saja ya kepengen begitu. Saya mohonnya kepada Allah, ya Allah, saya minta pekerjaan yang waktunya pendek, tidak usah mikir, dan gajinya besar. Alhamdulillah dituruti. Alhamdulillah itu. Ya, juga kita bisa berdoa mohon dijauhkan dari neraka. Ini direkomendasikan oleh Allah di surat Al-Furqan, di
ayat sebelumnya itu menceritakan tentang hamba-hamba Allah yang Maha Rahman. Itu kelakuannya begini, begini, begini. Nah, salah satu kelakuan yang disebutnya itu adalah mereka kalau berdoa mengucapkan Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana ghurama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami. Sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang kekal. Sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Jadi Tuhan, kami tidak sanggup di neraka. Di sana kekal dan sakit sekali. Oleh karena itu jauhkanlah kami dari neraka. Nah ini nanti di akhir surat itu disebutkan insentif yang diberikan. Juga ini berikutnya doa yang ada di deretan itu yang sama. Cuma setelah disisipi beberapa ayat lagi. Nah, mereka berdoa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini insyaallah banyak yang hafal nih. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami atau suami-suami kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati. Jadi anak-anak itu baik, kalau ketemu mereka hormat dan mereka itu tidak menyakiti hati dan sebagainya. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nah ini berat ini. Tapi mohonnya kan yang ideal. Jadikanlah kami menjadi imam atau pemimpin bagi orang yang bertakwa. Berarti kan kita harus lebih bertakwa dari orang-orang lain. Nah itu artinya kita mohon supaya Allah memfasilitasi kita agar kita menjadi orang yang sangat bertakwa. Nah, ini dijanjikan oleh Allah orang-orang yang berdoa seperti itu nanti akan masuk surga yang tidak akan dikeluarkan, tidak akan keluar lagi dari surga. Ada juga kita bisa juga berdoa untuk dikukuhkan iman. Ini penting karena dengan kukuhnya iman maka kita berharap sampai akhir hayat kita itu dalam keadaan iman. Sehingga kalau kita dipanggil oleh Allah, kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Doanya pendek, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Jadi kita mengakui bahwa hati kita ini kan berbolak-balik. Dan suka-suka kita ngomongnya aja juga begitu. Kok kamu nggak jadi pergi? Masih di Jakarta? I've changed my mind. Kalau bahasa Inggris, I've changed my mind. Aku mengubah hatiku. Jadi kita memang bolak-balik itu kita mengubah pendirian. Habis A menjadi B, B jadi A. Nah, jangan sampai pagi-pagi kita jadi orang yang soleh, siang-siang kita menjadi penjahat. Nah, jadi penjahat itu ada yang tidak kentara kalau dia jahat. Kalau korupsi itu kan jahatnya setengah mati tuh. Kan kalau korupsi itu kan hartanya orang miskin pun diambil sehingga mereka kesulitan hidupnya. Itu kan jahat sekali. Tapi orang semacam itu tidak merasa jahat. Nah, kita mohon dijaga supaya jangan sampai hati kita berbolak-balik. Sekarang kita punya prinsip, aku mau taat kepada Allah, udah begitu. Ada godaan apa-apa, apakah duit atau apapun, kita enggak tergoda. Nah, ini mudah-mudahan dengan begitu sampai akhir hayat kita tetap beriman. Kita juga dianjurkan berzikir, memuji Allah. Kalau yang dikatakan zikir itu biasanya isinya pujian. Misalnya subhanallah, maha suci Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah.
wa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, wa tabarakallah, dan Allah itu Maha Suci. Nah, ini boleh semuanya ini dibaca, boleh juga hanya salah satu, misalnya subhanallah, 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 atau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebanyak-banyaknya supaya kita tuh selalu ingat kepada Allah. Dan kalau ini yang dibaca, menurut hadisnya bahwa orang yang mengucapkan ini itu akan dilaporkan kepada Allah oleh malaikat. Nah, malaikat itu ketika lapor kepada Allah melewati malaikat-malaikat yang lain. Ketika malaikat-malaikat yang lain itu dilewati, mereka tahu bahwa oh, ini mau melaporkan istighfarnya atau zikirnya orang itu. Lalu terus para malaikat yang melihat orang atau malaikat yang akan lapor tadi, mereka mendoakan supaya orang itu diampuni oleh Allah. Dan kalau kita periksa, nggak ada kata istighfar di situ. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, tabarakallah. Nggak ada mohon ampun. Tetapi para malaikat mendoakan supaya orang itu diampuni. Kenapa begitu? Zikir itu nilainya tinggi sekali. Zikir itu nilainya tinggi sekali. Bahkan orang yang saking sibuknya zikir, memuji Allah, tidak sempat berdoa, maka keinginannya oleh Allah dianggap sebagai doa dan dikabulkan. Karena orang yang berzikir itu tidak ada kepentingan pribadi, dia hanya ingin memuji Allah saja. Oleh karena itu nilainya tinggi. Nah, ada contoh lagi, zikir yang dibaca oleh Nabi Yunus, sehingga Nabi Yunus dimuntahkan oleh ikan yang menelannya. Menurut Allah, seandainya dia tidak mengucapkan ini, dia akan tetap aja di perut ikan. Tapi karena dia mengucapkan ini, maka dia dimuntahkan dan dibawa ke pinggir oleh ikan itu. Yang diucapkan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku ini menganiaya diri sendiri. Baca aja sini terus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, ini kan zikir yang sudah terbukti ampuh, ya, sukses. Nah, ada baiknya kita meniru yang sukses-sukses itu. Dan tentu zikir itu membuat kita lebih dekat juga kepada Allah. Allah itu sampai berfirman begini. Allah berfirman tapi tidak dimasukkan di dalam Al-Quran. Itu namanya hadis qudsi. Hadis yang mengutip Allah, Rasulullah mengutip Allah, tapi tidak dimasukkan Quran. Allah mengatakan begini, ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku akan menuruti prasangka hambaku tentang aku. Nah, ini berarti kita jangan berprasangka buruk kepada Allah. Kita berprasangka baik aja, biar nanti kita dikasih yang baik. Kita berprasangka baik, insya Allah besok rezeki akan datang lagi. Oh, nanti datang lagi, gitu. Kan enak gitu. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku bersama dia ketika dia mengingat aku, ketika dia zikir. Fa in dzakarani fi nafsi, kalau dia itu mengingat aku di dalam dirinya sendiri, dzakartuhu fi nafsi, aku akan mengingat dia di dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in, dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Kalau dia mengingat aku atau berzikir dalam kelompok orang yang berzikir, misalnya di masjid atau di mana, di masjid zikir, maka aku akan menyebut dia di kerumunan orang-orang yang lebih baik daripada orang-orang yang bersama dengan orang itu. Artinya kalau kita misalnya berzikir bersama-sama di masjid, nah nanti Allah akan menyebut kita di hadapan para malaikat.
Terus wa in taqarraba ilayya bisyibrin, kalau dia itu berusaha mendekati aku sejengkal, maka taqarrabtu ilaihi dzira'an, aku akan mendekat pada dia sehasta. Kalau dia mendekati aku sehasta, aku mendekati dia satu ba'. Satu ba' itu ukurannya lebih panjang. Wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Kalau dia misalnya mendatangi aku dengan berjalan, kecepatan berjalan maksudnya, maka aku akan mendekati dia kecepatan lari. Ini kiasan tentu. Jadi kalau kita menjauh, Allah menjauh. Kalau kita mendekat, Allah mendekat. Dan mendekatnya Allah lebih cepat daripada kita. Dan itu sekaligus menunjukkan bahwa orang-orang yang berzikir secara kelompok itu akan diperhatikan oleh Allah. Bahkan ada hadis yang menyebutkan bahwa kalau ada orang berzikir secara kelompok, mereka akan dikerumuni malaikat yang mendoakan mereka, dan Allah menyebut mereka kepada malaikat-malaikat yang bertugas di sisinya. Hadisnya itu, la yaqutu qaumun yadhkurunallaha azza wa jalla illa haffathumul malaikah. Tidaklah duduk-duduk suatu masyarakat yang mengingat Allah yang maha perkasa dan maha agung, kecuali mereka dikerumuni oleh para malaikat, dan mereka akan diselimuti dengan rahmat. Selimuti dengan rahmat itu kan artinya begitu melimpahnya kasih sayang Allah. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan mereka akan dibuat hatinya tenang. Dan Allah pun akan menyebut mereka di sisinya yang dikerumuni oleh para malaikat. Jadi zikir bersama-sama itu baik. Kalau ada orang bilang nggak boleh, dasarnya apa? Ini hadisnya memperbolehkan. Nah, ini malah ada keterangan bahwa bagaimana kalau kita bergabung di majelis zikir, ya, di kerumunan orang yang lagi zikir, kita di situ hanya kebetulan mampir aja. Meskipun hanya mampir, itu oleh malaikat dianggap kelompok itu. Jadi mendapatkan rahmah yang sama. Ya. Juga dianjurkan membaca sholawat untuk Rasulullah SAW. Karena innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah itu memberi rahmat kepada Allah. Para malaikat juga mohonkan ampun kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu, wahai orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad, ya, wasallimu taslima, dan doakanlah selamat. Ini wujudnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi sallallahu itu sallu, bersalawat, wasallimu taslima, dan ucapkan selamat itu wasallam. Sependek itu. Sallallahu alaihi wasallam boleh, Allahumma salli alaihi wasallim boleh. Nah, orang yang tidak mau mendoakan Nabi, berselawat kepada Nabi, kalau Nabi sedang disebut, itu oleh Rasulullah disebut orang yang pelit. Orang yang pelit kok mendengar nama Rasulullah disebut kok tidak mau mendoakan. Nah, contoh selawat yang bagus itu yang kita baca di waktu tahiyat dengan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu contoh salawat yang bagus. Ini ada orang yang bertanya, salawat apa yang bagus? Terus disebut ini suka disebut salawat Ibrahimiyah, karena menyamakan doa kita kepada Nabi Muhammad disamakan dengan doa kita kepada Nabi Ibrahim. Dan orang yang mau
istighfar, mau bersolawat, mau memuji Allah, itu dijamin oleh Allah hatinya akan tentram. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang beriman itu tenang hati mereka ketika mereka ingat kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, ingatlah bahwa dengan mengingat Allah lah hati akan tentram. Saya kira demikian. Jadi ringkasnya, Allah dekat dan siap mengabulkan doa kita. Oleh karena itu, kita berusaha mendekatnya. Doa paling utama adalah istighfar. Karena kalau kita beristighfar, kita dijanjikan kemudahan rezeki, terhindar dari bencana, akan mendapatkan ampunan dan masuk surga. Doa untuk memohon kebaikan dunia akhirat agar keluarga bertakwa dan dijauhkan dari neraka, itu bagus untuk kita ucapkan. Kelompok zikir yang akan dikerumuni dan didoakan oleh para malaikat, baik istighfar, doa, zikir, dan sholawat, insya Allah akan mendatangkan ketentraman hati.